Shalom Petra Kids yang luar biasa. Apa kabarnya? Sehat semua ya di rumah? Puji Tuhan. Selamat datang di Petra Kids Talk Show. Ya, hari ini talk show kita akan beri tema I live to worship, atau aku hidup untuk menyembah. Nah, kira-kira seperti apa ya hidup untuk menyembah itu? Kita akan bahas lebih dalam lagi bersama bintang tamu spesial kita. Siapa itu? Petra Kids penasaran? Bintang tamu kita, silakan kita bertanya. Halo Kak, shalom. Halo. Ya, apa kabarnya Kak? Luar biasa Om. Wah, puji Tuhan, luar biasa ya. Semangat sekali Kakak ya hari ini ya. Mungkin boleh dong sedikit memperkenalkan pada Petra Kids yang di rumah. Karena ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sah. Tuh. Saya. Oh saya, iya betul. Oke, silakan Kakak. Shalom Kids. Nama kakak Yusuf. Siapa? Kakak Yusuf. Yuk Petra Kids, kita sama-sama bilang hai Kak Yusuf. Hai. Lagi 1, 2, 3. Hai Kak Yusuf, sekali lagi. Hai Kids. Oke Kak Yusuf. Nah, sebelum kita bincang-bincang, Boleh duduk? Silakan duduk. Oke. Sudah disediakan. Ya, Om Rudi juga mau duduk ya. Oke Kak. Waduh, Om, waduh. Wah, ini ada yang mindahin kursi nih. Hati-hati Om. Aduh, maaf ya Petra Kids ya. Ada kesalahan teknis. Ini. Oke, Kak Yusuf. Ini tadi kan Om Rudi bilang Kak Yusuf itu dari negeri yang jauh di sana. Iya jauh sekali Om. Kalau melihat dari pakaiannya nih, Petra Kids, Om Rudi kayaknya bisa menebak nih Kak Yusuf dari Papua ya. Wah lebih jauh lagi Om. Lebih jauh lagi. Lebih jauh Om. Dari Padang? Jauh lagi Om. Waduh, kok ini pakaiannya seperti ini dari mana itu Kak Yusuf ya? Sekarang Kak Yusuf tinggal di Mesir Om. Oh, tinggal Mesir di jauh sana di timur tengah Om. Oh, begitu. Ini kesini Kak Yusuf harus rapid test dulu loh Om, naik pesawatnya. Waduh, biayanya masih mahal ya Kak Yusuf. Iya Om, ini ya demi Petra Kids Om. Wah, luar biasa Petra Kids. Tepuk tangan untuk Petra Kids, pada Yusuf. Ya. Oke, kita akan kembali ke lab. Oke, Kak Yusuf. Iya Om. Boleh dong memperkenalkan diri saudara-saudaranya Kak Yusuf, ada berapa, siapa papa mamanya, silakan Kak Yusuf. Kak Yusuf ini 12 bersaudara Om. Hah, 12? Iya Om, bisa buat pemain bola Om. Wah, ada cadangannya 1 ya? Iya betul, Kak Yusuf anak ke-11 Om. Adik Kak Yusuf pemain cadangan. Seru dong Kak Yusuf. Wah, pasti ini 12 bersaudara ini kenal semua Kak Yusuf? Ya kenal tuh Om, namanya saudara. Oh, iya. Petra Kids kenal sama kakak-kakak adik-adiknya? Ya harus kenal ya Petra Kids ya. Sama saudaranya itu harus kenal, jangan bermusuhan. Ya, ini kan Kak Yusuf juga tidak bermusuhan kan sama saudaranya? Ya enggak dong Om, harus akur sama saudaranya itu. Luar biasa sekali. Ya. Gimana Kak Yusuf? Pasti seru ya dengan 12 bersaudara itu. Apakah semuanya rukun Kak Yusuf? Ya awalnya sih Kak Yusuf sama kakak Kak Yusuf sama adik Kak Yusuf itu akur Om.
rukun lah, kita sering main bareng sampai pada suatu hari, oh iya, Kak Yusuf belum kenalin papa mamanya Kak Yusuf ya, Petra Kids ya? Oh iya. Papa mamanya Kak Yusuf itu, papa Kak Yusuf namanya Papa Yakub. Papa Yakub, Petra Kids. Kalau mama Kak Yusuf itu namanya Mama Rahel. Oh, Mama Rahel dan Papa Yakub, Petra Kids. Oke. Nah, itu pasti papa mama yang hebat ya Kak Yusuf ya? iya, papa mama Kak Yusuf sayang sama Kak Yusuf Om. Sama kayak papa mama Petra Kids. Iya. Pasti sayang sama Petra Kids. Betul. Betul Om? Betul sekali. Itu Om. Tadinya Kak Yusuf sama saudara-saudara Kak Yusuf akur Om. Oh ya? Cuman pada suatu hari itu Papa Yakub ngasih hadiah ke Kak Yusuf Om. Hadiah apa itu Kak? Hadiahnya jubah Om, jubah yang bagus banget. Seperti ini ya? Ya, jubah seperti ini, terus jubah yang bagus, yang keren lah Om, pokoknya Om. Luar biasa ya. Nah, mulai dari situ ada kakak-kakak yang Kak Yusuf yang mulai iri Om. Ada yang mulai iri, Kak Yusuf mulai dibenci, mulai dikucilkan. Sampai suatu hari Kak Yusuf juga bermimpi Om. Kalau Kak Yusuf akan jadi pemimpin. Nah, disitulah mulai Om. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Wah, lagi seru-serunya nonton loh. Penasaran Iya. gak Kak Hana? Penasaran banget. Penasaran Kids yang di rumah banget juga pasti lanjutannya. penasaran Kak Putri. Iya, tapi sekarang kita mau memuji Tuhan dulu ya, oke? Ya, kita mau sapa dulu yuk kids yang di rumah. 1, 2, 3. Shalom Kids. Kids. Balik lagi nih sama Kak Hana sama Kak Putri di sini. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau saat ini kami masih dalam keadaan yang sehat Tuhan. Kami mau Tuhan gunakan setiap tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan hidup kami untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, Kak Putri hari ini pakai seragam Ya, kerjanya hari ya? ini jadi suster hari ini. Oh. Kalau Kak Hana hari ini jadi apa nih? Jadi apa coba? Waduh, jadi chef yang suka masak nih. Wah, Masak. seru ya. Kenapa ya hari ini kok pakai baju profesi ya? Kenapa coba Kak Putri? Karena tema kita hari ini apa? I live to worship. Hidup kita untuk menyembah Tuhan. Jadi Betul. apapun pekerjaan kita, Iya. apapun profesi kita, ada yang jadi koki, ada yang jadi suster, ada yang masih belajar. Seperti kids di rumah Betul. masih pakai seragam sekolah. Iya. Semuanya mengerjakan apapun yang dikerjakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu Bentuk sebagai- penyembahan kita ya Kak Betul Put. banget Kak Hana. Oke, Iya. sudah siap memuji Tuhan? Siap. Sudah siap. Masih ingat lagunya? Ku mau menyanyi. Wah. Masih ingat kan? Masih dong Kak Putri. Lagu baru. Ya, Ya, kita oke. mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk. Ku mau bernyanyi lagu baru.
nama Tuhan Yesus, kita mau pujikan theme song kita bulan ini. Masih Iya, kan? masih dong. Ikutin gerakannya, nanti ada video teman-teman kita yang lain juga. Oke. Ya, ikutin ya nanti. Oke. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kita sekarang jalani ini, Kak Putri, itu semua pemberian dari Tuhan loh. Makanya sebagai bentuk penyembahan kita mau gunakan tangan kita, kaki kita, mulut kita, seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Yuk anak-anak, yang di rumah kita mau siapkan hati kita lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk, diam, tenang. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Naikkan lagu ini dengan kesungguhan hatimu. I worship you Jesus. Worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Katakan I worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Kita mau angkat tangan, kita katakan I worship
Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau memakai kami Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan menggunakan setiap anggota tubuh kami Tuhan. Mulut kami, tangan kami, kaki kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Kaput, Kita lanjutkan lagi apa itu? ceritanya, Apa cerita itu? yang tadi. Oke. Ya. Siap kids? Siap? Siap dong. Oke. Yuk, check it out. Wah, ikut sedih mendengarnya Kak. Petra Kids gimana? Sedih juga ya mendengar kisah Kak Yusuf ini. Kalau Om Rudi jadi Kak Yusuf nih, wah pasti kakak-kakak Om Rudi yang musuhin itu wah sudah Om Rudi. Loh, nggak boleh Om. Kenapa? Masa ya sama saudara sendiri kita dendam bertengkar, itu kan nggak baik Om. Oh iya. Petra Kids sama saudara-saudaranya pasti juga nggak pernah bertengkar Om. Iya ya, nggak boleh ya Petra Kids. Kita sama saudara-saudara Harus saling menyayangi Om. Iya, benar juga ya. Terus Kak, itu kan kakak dimasukin ke sumur itu. Iya, Terus kelanjutannya gimana Kak? Apa Kak Yusuf kerasan di dalam sumur? Waduh. Jadi setelah Kak Yusuf dibuang sama kakak-kakak Kak Yusuf ke sumur tuh Om, Ya. nggak beberapa lama ada pedagang-pedagang lewat Om. Kak Yusuf dijual Om, kayak barang Om. Dijual Kak Yusuf. Iya Om, aduh. Waduh. Itu rasanya sedih Om. Petra Kids, coba bayangin Kak Yusuf dijual itu. Kalau Om Rudi aja nggak mau beli ya. Iya. Ya itu ada pedagang Om, Kak Yusuf dijual Om. Oh. Dijual sama pedagang Ismail Om. Ditukar uang atau ditukar kerupuk? Pak? Ditukar uang Om. Oh, tukar uang. Ngomong-ngomong di Mesir gak ada kerupuk loh Om. Nggak ada kerupuk. Gak ada kerupuk Om. Roti tak beragi. Iya betul itu. Terus Kak Yusuf dibawa ke Mesir nih Om. Oh ya. Sampainya di Mesir, Kak Yusuf dijual lagi Om sama pedagang Ismail ke rumah Bapak Potifar Om. Wah, sungguh berharga sekali ya. Aduh. Kaget ya. Kak Yusuf terasa kayak bola Om, dioper sana oper sini. Ditendang sana sini ya. Iya Om. Oh, ya ampun, kasihan banget. Dijual beli kayak barang. Gimana ini? Hebat ya Kak Yusuf. Bapak itu dijualnya ke siapa tadi? Ke Pak Potifar Om. Oh, Pak Pak Potifar. Potifar itu di Mesir itu jadi pejabat Om. Oh. Pejabat di istana. Oh. Rumahnya Pak Potifar gede banget Om. Iya. Ya itu Pak Potifar itu baik juga sama Kak Yusuf. Baik banget Om kalau Pak Potifar. Kak Yusuf dikasih kepercayaan untuk mengurus seluruh rumahnya Pak Potifar Om. Seluruh pegawai-pegawainya Pak Potifar, Kak Yusuf yang dipercayakan untuk mengurus Om. Oh, rumahnya disuruh ngurus Kak Yusuf. Iya betul. Tapi nggak sama sertifikatnya Om. Oh, takutnya kalau dijual ya. Iya. Oh, iya. Keren. Luar biasa nih Kak Yusuf nih. Rahasianya apa sih Kak Yusuf kok bisa dipercaya gitu Kak Yusuf? Ya, ini semua karena anugerah Tuhan sih Om. Karena dimanapun kita berada, kalau kita menjadi penyembah yang benar, maka apa yang kita kerjakan pasti berhasil Om. Wah, luar biasa nih Kak Yusuf. Petra Kids di rumah juga begitu ya, menjadi penyembah Tuhan yang benar ya, supaya
apa yang kita kerjakan itu dibuat Tuhan selalu berhasil. Oke. Tapi ada satu Om yang buat Kak Yusuf nggak kerasan di rumahnya Pak Potifar Om. Apa itu Kak Yusuf? Jadi gini Om. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Terima kasih saja sama Kak Yusuf, punya iman yang kuat dan mau jaga kekudusan. Ya harus dong Om. Kita harus jaga kekudusan dimanapun kita berada Om. Karena tubuh kita ini kan baik Allah Om. Betul. Nah, masa tubuh kita ini baik Allah mau dikotori dengan dosa-dosa yang lain? Dosa misalnya kalau sekarang dosa nyontek. Oh, enggak boleh tuh terakhirnya. Dosa bohong. Nah, apalagi itu Tekar sama teman, sama saudara gitu. tapi kasihan juga nih Kak Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Pasti di penjara itu nggak enak ya, nggak ada kasur, nggak bisa makan enak kayak lembu hijau ya kan, terus nggak bisa bebas kemana-mana ya kan. Iya Om. Terakhir jangan ditiru ya, masuk penjara itu nggak enak ya. Menurut mau nyoba di penjara? Jangan. Apa Petra Kids? Ada yang mau nyoba? Boleh ya. Jangan ya. Bener Om, di penjara itu nggak enak Om. Nggak ada tadi yang kayak Om Rudi ngomong tuh, nggak ada kasur yang empuk, makanan yang enak, apalagi AC Om. Apalagi YouTube itu tambah nggak ada Om. Iya, apalagi nggak ada kuota ya. Iya Om. Nggak ada wifi-nya lagi Om. Iya. Ya, Terus gimana Kak Yusuf di penjara itu? ya, tapi Kak Yusuf pun bersyukur Om, Tuhan selalu menyertai Kak Yusuf dimanapun Kak Yusuf berada. Di penjara pun Kak Yusuf dipercayakan oleh kepala penjara untuk mengatur seluruh tahanan di penjara Om. Jadi kayak wakilnya lah, wakilnya pengawas penjara Om. Luar biasa sekali. Tadi dipercayakan rumah tadi, terus dipercayakan hartanya juga ya tadi ya. Iya Om. Sekarang dipercayakan penjara dan seisinya. Tahanan-tahanannya dipercayakan ke Kak Yusuf. Wah, ini berarti kalau boleh dikata Kak Yusuf itu yang megang Mesir gitu ya. Belum. Penjara ya? Iya penjara. Luar biasa. Hebat sekali ya. Iya Om. Ya semua karena Tuhan Om. Iya. Oke, Kak Yusuf. Akhirnya kan dipercaya kembali sebagai penguasa di Mesir. Itu gimana Kak Yusuf ceritanya? Jadi gini Om,
waktu Kak Yusuf di penjara itu, Kak Yusuf ini punya teman nih Om, juru roti sama juru minuman. Juru roti dan juru minuman. Juru roti dan juru minuman di istana Firaun Om. Jadi gini, juru roti dan juru minuman di istana Firaun itu punya mimpi Om. Mimpinya itu aneh banget Om. Bentar, Firaun itu makanan apa Kak Yusuf ya? Firaun itu raja Om. Oh, raja. Pemimpin negara. Oh. Kayak kalau di sini, kalau di negaranya Om Rudi itu berarti kayak presiden Om. Oh. Pak Jokowi. Oh, Iya, betul Om. Kalau di Mesir sana, presiden itu julukannya Firaun Om. iya. Terus gitu? Itu juru roti sama juru minuman itu punya mimpi yang aneh Om. Mereka cerita nih ke Kak Yusuf. Dan Kak Yusuf diberi anugerah oleh Tuhan untuk dapat mengartikan mimpinya teman-teman Kak Yusuf itu Om. Jadi penasaran nih. Terakhir di rumah penasaran juga ya? Mimpinya apa sih Kak Yusuf? Mimpinya, jadi Kak Yusuf waktu itu dipanggil juga ke Firaun Om, ke Raja Firaun. Nah, ternyata Raja Firaun itu juga mendapatkan mimpi Om. Jadi mimpinya Raja Firaun itu Bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan,
serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Nah, jadi gitu Om Rudi. Wah, berarti berkat Kak Yusuf bisa mengartikan mimpi tadi, maka Mesir menjadi tidak Bukan karena Kak Yusuf Om Rudi. Oh, Semua itu karena Tuhan Kak Rudi. Oh, nah ini terakhir yang tidak ada duanya ini. Kak Yusuf ini orangnya rendah hati sekali. Dia percaya bahwa semua yang didapat oleh Kak Yusuf ini itu berasal dari Tuhan. Iya Om, kita kan hidup di dunia ini memang nggak boleh sombong Om. Semua itu memang didapat dari Tuhan Om. Kita cuman dipercayakan saja di dunia ini Om. Betul. Petraki juga bisa meniru Kak Yusuf ini ya, luar biasa. Oke, Kak Yusuf lanjut lagi dong ceritanya. Jadi gini Om Rudi, setelah Kak Yusuf dipercayakan oleh Firaun untuk mengatur seluruh negara di Mesir Om, sampai pada suatu hari Om, Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. woi Om Rudi, kok malah bengong? Maaf Pak. Maaf terakhir ya. Ini Om Rudi itu nggak habis pikir nih, ada orang kayak Kak Yusuf udah dijatin sama saudara-saudaranya, nggak dendam dan mau mengampuni, difitnah juga sabar, digoda juga tetap bisa menjaga kekudusan. Harus dong Om. Ya, rendah hati pula dia dan tidak sombong ya. Ya itu kan salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan Om. Bentuk penyembahan. Iya Om. Sebentar deh Kak. Bukannya penyembahan itu saat kita di gereja atau saat di rumah memuji Tuhan, berdoa, terus kita menyembah seperti ini. Itu juga termasuk penyembahan Om. Cuman penyembahan nggak cuma di gereja loh Om.
di kehidupan kita sehari-hari kita juga bisa menjadi penyembah-penyembahan Tuhan yang benar Om. Contohnya kita belajar, itu juga salah satu bentuk penyembahan. Kita membantu orang tua, itu kita juga salah satu bentuk penyembahan Om. Kita tidak menyontek, itu juga salah satu bentuk penyembahan Om. Yang penting bentuk penyembahannya itu kita selalu menyenangkan hati Tuhan Om. Oh iya ya Kak, sekarang Om Rudi mulai paham. Jadi hidup kita ini adalah penyembahan terakhir ya, penyembahan buat Tuhan. Kalau itu kita harus hati-hati banget menjaga kehidupan kita terakhir. Betul enggak Kak? Betul Om, kita dalam melakukan setiap tindakan kita, berkata-kata, berperilaku, kita harus selalu berhati-hati Om. Kayak itu loh, ada lagu sekolah minggu yang biasa dinyanyiin sama Petra Kids loh. Yang lagunya gini, hati-hati gunakan matamu, mulutmu, tanganmu, kakimu, terus seperti itu ya? Betul Om Rudi. Petra Kids juga pasti tahu ya lagu itu. Suara saya bagus kan? Bagus Om, mantan penyanyi Om. Ya penyanyi, tapi di khusus ibadah penghiburan saya. Atau jebolan Indonesian Idol loh. Ya, tapi mirip loh gasinya loh. Oh iya. Ya, oke. Sekarang tujuan ciptaan Tuhan itu apa sih, Kak Yusuf? Ya, Tuhan menciptakan kita, menciptakan Petra Kids, menciptakan Korudi, menciptakan Kak Yusuf itu untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan Om. Karena Tuhan kan nggak mungkin Om menyembah dirinya sendiri, ya kan? Nah, makanya kita semua di kehidupan kita sehari-hari kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar Om. Oh gitu ya Kak? Iya Om, betul. Ya, sekarang Kak Om Rudi juga tahu. Petra Kids sekarang kita tahu kalau kita tidak boleh hidup sembarangan karena hidup kita adalah penyembahan untuk Tuhan. Seperti yang ada tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, terima kasih Om. Sini Om. Maaf, salah. Terima kasih ya Kak Yusuf buat sharingnya. Oke Om. Oke, terus dulu Kak Yusuf. Oke Petra Kids, gak terasa ya kita sudah sampai di penghujung talk show hari ini. Dan semoga Petra Kids semua bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan sampai ketemu di Petra Kids Talk Show kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, udah lihat talk show-nya tadi ya? Iya. Seru Keren ya, seru. Bisa tanya langsung loh sama tokoh Yusuf loh. Luar biasa, jauh banget loh itu. Wah, udah tahu kan tapi poinnya kita belajar dari tokoh Yusuf hari ini mengajarkan kita untuk Hidup benar, di dalam Tuhan. hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita dibuat Tuhan berhasil. Yang pasti diberkati dan jadi berkat seperti Amin. Yusuf. Semuanya kids di rumah mau jadi seperti Yusuf? Pasti mau dong dong. ya. Ayat hafalan ya Kak Put. Oh iya, ayat hafalannya minggu ini adalah ada di Kolose Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Jadi Kaput bekerja, kids yang di rumah sekolah belajar, lakukanlah yang benar sebaik-baiknya, tetap semangat seperti kita lakukan untuk Tuhan. Iya, ya. kita lakukan untuk Tuhan sebagai bentuk penyembahan kita untuk Tuhan. Iya. Oke, Kaput kita juga mau menyambut nih buat
adik-adik, teman-teman mungkin yang baru pertama kali Oh bergabung. iya, mungkin ada temennya yang belum gabung sekolah minggu dimanapun, terus baru tahu nih, oh ada Petra Kids gitu, terus Yeah. gabung nonton di YouTube-nya. Kita mau sapa ya, kita mau halo, selamat datang, Selamat welcome datang ya, home. welcome home. Kita sambut dengan sukacita. sukacita dong pasti. Semoga setelah menonton YouTube-nya makin diberkati. Ya. Amin. Nah, setelah ibadah ini, anak-anak Petra Kids juga ada komsel. Oh ya, jangan lupa kalau kita komsel itu biasanya ngapain aja sih? Sampai Kak belibet ya Hana? Kaput. Iya, komsel itu kita saling sharing, ya kan? Oke. Mendoakan, bisa berbagi. Oh, bahas yang tadi, yang firman Tuhan. Bahas firman-Nya, Iya. betul. Oke. Jadi Pasti banyak hal seru yang ya. dilakukan. Kalau iya. di komsel juga ada biasanya juga ada challenge juga ya waktu komsel juga. Betul. Jadi ada kemungkinan dapat hadiah juga loh di Nah. waktu komsel. Teman-teman yang belum bergabung komsel, bisa bergabung komsel, bisa menghubungi nomor yang ada di box di bawah ya. Yang ada di bawah ini. Oke, ada ketemu Kak Hastin ya nanti Yap. ya. Oke, nah Jangan lupa kita sebentar lagi mau Christmas, sudah bentar lagi loh kita mau Natal. iya, Dan acara kita adalah nggak bikin pesta-pesta kayak biasanya ya Kak Hana. Nggak ada acara yang di gereja yang meriah-meriah gitu, tapi kita kali ini belajar untuk berbagi. Christmas Carol Iya. ya. Caranya gimana ya Kak Hana? Nah mungkin kids di rumah bisa mengumpulkan sebagian dari uang jajan mungkin, Ya. atau uang yang diberikan oleh orang tua. Nah bisa ditabung, dimasukkan ke dalam celengan. Iya, kalau misalnya nggak ada celengan ya pakai botol bisa lah ya Kak Pakai Hana. apa saja bisa. Ya ditulisin Christmas Carol. Atau gitu. ini yang lebih gampang lagi sih sebenarnya ya, paling gampang itu transfer. Oh, Bisa minta tolong sama mama atau papa kalian ya ditransfer ke rekening BCA atas Yang nama ada- Kak Putri. Iya, yang ada di ya. bawah ini. Oke. Oke. Yuk kita mau menutup ibadah kita siang hari ini. Yuk kita semua kita mau bangkit berdiri, kita tutup dengan doa. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Angkat tangan kita semua, katakan bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur Yuk kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah berbakti kepada Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan, ini hidup kami mau gunakan hidup kami untuk menyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar di rumah, bukan hanya sekedar waktu kami sekolah minggu, tapi dimanapun kami berada, kami gunakan tangan kami, kaki kami, hati kami, mulut kami untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, dan kami mau akhiri ibadah Petra Kids siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semuanya katakan amin.
Oke kids, nah ini Om Kris udah siap-siap mau berangkat kerja. Sekalipun hari Minggu, tapi Om Kris harus tetap bekerja. Tapi Om Kris harus tetap menyenangkan Tuhan. Oke? God bless you, bye-bye.